Seminggu kemudian, nama Anton jadi trending topik. Itu karena ulah adik Pak Broto. Saat dia pergi ke rumah sakit dan dia tahu biaya rumah sakit Dewa, dia langsung mulai membicarakannya dengan tetangga-tetangganya saat pulang dari rumah sakit. Hingga akhirnya berita itu pun tersebar sampai satu kampung. Terlebih, angka yang harus dibayar oleh Anton bukan sedikit, tapi sangat fantastis. Mereka menduga-duga dari mana Anton mempunyai uang sebanyak itu. Padahal selama ini mereka selalu melihat Anton seorang pengangguran dan tidak bekerja. Tapi dengan mudahnya ia mengeluarkan uang yang nominalnya sampai puluhan juta. Lebih kagetnya lagi saat mereka semua tahu bahwa Antonlah yang membiayai istri Yoyon saat melahirkan secara sesar. Kini mereka terus bertanya-tanya, dapat uang dari mana Anton sebanyak itu? Banyak yang berpikir negatif, ada juga yang berpikir positif. Mereka yang membenci Anton malah menyebar isu bahwa Anton memelihara tuyul. Hingga ada sebagian orang yang tidak percaya akan hal itu dan membenci Anton. Sedangkan Yoyon yang tahu kejadian sebenarnya karena Anton sudah menjelaskan di rumah sakit, tidak bisa berbuat apa-apa karena Anton sendirilah yang memintanya untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Anton juga memberikan penjelasan apapun, karena menurutnya percuma. Dikasih pelajaran penjelasan kayak apapun, namun bagi mereka yang sudah terlanjur benci tidak akan mempercayainya lagi. Jadi, Anton memilih untuk bungkam dan membiarkan waktu yang menjawabnya. Pak Broto yang tahu apa yang terjadi pada Anton malah merasa bersalah, karena Anton jadi omongan orang-orang karena ulah adiknya yang suka bergosip. Pak Broto meminta maaf berulang-ulang, karena ia benar-benar merasa bersalah dan Anton pun memaafkannya. Ia pun menganggap ini sebagai ujian dari Tuhan, dan dia akan menghadapi semua itu. Anton juga tetap datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Dewa. Namun ia datang 2 atau 3 hari sekali karena ia juga harus bekerja, jadi ia nggak bisa bolak-balik ke rumah sakit. Dan Pak Broto pun memakluminya. Walaupun dia belum tahu Anton bekerja apa, namun ia yakin Anton mempunyai pekerjaan yang halal dan tidak mungkin melakukan sesuatu yang orang lain pikirkan. Syifa sendiri merasa lelah dengan omongan orang karena itu mengganggu pikirannya. Kak, apa nggak lebih baik kakak jujur saja tentang pekerjaan kakak? Aku muak dengerin mereka mengunjing kita terus. Aku capek hidup kayak gini, Kak. Aku juga ingin hidup normal tanpa harus menjadi bahan omongan orang lain. Keluh Syifa yang sudah tidak tahan dengan kehidupannya saat ini. Sabar ya, Dek. Anggap saja ini ujian. Seharusnya kita bersyukur kita jadi bahan omongan orang. Biar dosa kita berkurang dan pindah ke mereka. Lebih baik kamu fokus saja belajar dan jangan pedulikan omongan orang. Oke? Ucap Anton menasehatinya. Iya, jawab Syifa cuek dan langsung pergi ke kamarnya. Sedangkan Anton hanya bisa menghela nafas melihat adiknya yang kini sudah berubah tidak lagi sesabar dulu.